Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarli dengan NIM 2311057. Jadi di video kali ini saya akan mendemokan tugas individu 4 yaitu praktik machine learning dasar Python bagian 3. Ini file IPYNB-nya bisa kita dapatkan dari GitHub yang tertera di video. Nah, di sini langsung saja kita akan bahas 3 konsep utamanya beserta contoh kodenya. Yang pertama itu kita akan berbicara terkait if, elif, dan juga else atau percabangan. Ngomong-ngomong tentang percabangan, konsepnya ini adalah semacam logika pengambilan keputusan. Kalau dianalogikan, fungsinya itu kayak firewall atau router. Program akan menyeleksi mana yang boleh lewat dan mana yang ditolak berdasarkan rules atau kondisi yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini ya. Variabel lulus ini itu nilainya kalau kita input dulu. Misalnya kalau kita ya, itu berarti dia lulus. Kalau misalnya tidak, maka hasilnya adalah kamu harus ikuti ujian. Kita akan coba. Nah, di sini akan ada pertanyaan apakah kamu lulus. Ini bertanya kepada kita ya. Kalau kita jawab ya, shift enter, maka hasilnya ini task 2. Tapi kalau kita jawab, misalnya kita coba lagi nih, kita jawab tidak, maka kamu harus ikut ujian. Gitu. Jadi hasilnya dia itu mengikuti rules atau kondisi yang kita buat. Gitu. Ini misalnya nilainya nanti tuh dia integer. Inputnya itu adalah inputan nilai yang kita masukkan. Kalau nilainya kurang dari 70, maka misalnya kita taruh 65. Nah, nilai di bawah KKM. Jadi persen D ini dia maksudnya adalah angka 70 ini. Nilainya ini ya ini nilai yang kita input tadi. Itu nilai di bawah KKM 65. Karena kenapa? Karena kita memasukkan angka 65 yang dimana itu rules-nya jika nilainya kurang dari 70, maka yang keluar adalah nilai di bawah KKM. Tapi kalau misalkan kita masukkan angka 89, nah, tidak akan ada keluar seperti tadi. Outputnya tidak akan nilai di bawah KKM. Karena apa? Karena kita memasukkan angka di atas 70. Begitupun yang ini, dia akan mengecek inputan yang kita masukkan dan menyesuaikan dengan peraturan atau rules yang sudah kita buat. Contohnya ini, umur kita berapa? Misalnya kita taruh 23, enter, tinggi badan misalnya 155, maka kalau misalnya jika umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, maka dia akan memenuhi kriteria. Tapi kalau misalnya enggak sesuai dengan if-nya, ya outputnya akan seperti ini gitu. Akan cek kriteria lamaran kerja. Tapi kalau misalnya nih kita taruh dia umurnya 25, enter, terus tinggi badannya 170. Nah, maka outputnya adalah umur 25 dan tinggi badan 170 itu memenuhi kriteria. Yang di print itu adalah ini. Karena apa? Karena di sini kita melakukan rules bahwa umur di bawah 30 dan tinggi lebih dari 165 adalah memenuhi kriteria. Begitu pula yang di sini cek password, kita akan buat password minimal 8 karakter. Misalnya kita taruh bumi. Nah, maka outputnya adalah password minimal 8 karakter karena kita tadi memasukkan cuman 4 karakter saja. Kalau kita masukkan 8 karakter seperti ini kurang dari sama dengan 8, maka yang di print itu adalah passwordnya gitu. Kita coba ya, kira-kira outputnya apa. Misalnya kita taruh 999999 24678.
Password minimal 8 karakter. 8 karakter. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masuk ke struktur if dan else. If dan else itu ada dua peraturan, ada peraturan jika dan ada peraturan kayak peraturan kedua gitu. Misalnya berapa umurnya, kita taruh umurnya 23 lagi, kita boleh buat SIM. Tapi kalau misalnya kita umurnya lebih dari kurang dari 18, karena di sini peraturannya adalah lebih sama dengan 18, kalau kita isinya itu di bawah 18, maka kita belum boleh membuat SIM. Outputnya itu akan tidak boleh, kamu belum boleh membuat SIM gitu. Begitupun dengan yang ini. Berapa umur kamu? 24, tinggi badan 155, umur 24 dan tinggi badan 155 itu tidak memenuhi kriteria. Makanya yang di print atau yang ditampilkan adalah yang ini, yang else-nya, peraturan dari output dari peraturan kedua. Kemudian ini seleksi di sini kita cek kualitas suhu. Ada peraturan pertama, suhu kurang dari 25 itu suhu dingin, kurang dari 30 itu suhu hangat, dan kalau misalnya suhunya selain daripada 2 itu, maka akan outputnya itu suhu panas. Saat kita cek suhu sekarang, misalnya suhu sekarang kita taruh 13, maka yang muncul itu adalah suhu dingin. Kalau misalnya kita taruh 29, 28, maka itu suhu hangat. Kalau misalnya kita taruh 55, yang muncul pun akan suhu hangat. Bagaimana jika kita tidak menggunakan elif? Nah, suhu sekarang misalnya 66, suhunya panas. Tuh. Itu pun ini. Kemudian ini dia itu kita cek nilai kualitatif. Jadi ada banyak sekali peraturan percabangan. Jadi di sini nanti kalau nilainya lebih dari 100 nilainya invalid, kalau nilainya kurang dari sama dengan 90, jadi 90 ke atas itu grade-nya A, kalau 80 sampai 89 itu grade-nya B+, dan selanjutnya. Jadi kita coba running, kita masukkan nilai 87, maka hasilnya adalah grade B+. Di sini ada peraturan lagi juga, nilai negatif itu dia invalid. Jadi kalau misalnya kita masukkan minus 77, maka nilai negatif invalid yang dihasilkan outputnya. Kita coba yang ini. Cek nilai lagi, kita masukkan 67, maka grade-nya yang muncul adalah grade D. Ada penjelasannya, jika multiple if itu, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan dan bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun jika elif statement tidak semua dicek, bisa semua atau bisa tidak. Program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan. Misalnya nih, kita akan cek mata kuliah IT. Namanya itu kita menginput nama mata kuliah. Nah, di listnya itu sudah diatur nih, ada database, algoritma, sistem pakar, pemrograman web. Kalau misalnya nama yang kita input itu ada di antara 4 ini, maka yang di print itu nama mata kuliah yang kita masukkan merupakan mata kuliah IT. Tapi kalau misalnya yang kita input itu mata kuliah yang tidak ada di dalam listnya, kayak yang outputnya itu bukan mata kuliah IT, kita akan langsung misalnya kita masukkan Metopen. Nah, Metopen bukan mata kuliah IT. Kenapa? Karena Metopen tidak ada di dalam list mata kuliah. Itu pun ini nama makanan misalnya. Kalau yang ada di dalam list makanan tidak sehat, itu yang kita ketik.
maka yang muncul itu merupakan makanan tidak sehat. Tapi kalau yang bukan di dalam list, misalnya dada ayam, maka outputnya adalah dada ayam merupakan makanan sehat. Ini juga demikian. Namanya kita input, nama kita siapa, misalnya saya namanya Shirley. Sudah, jenis kelamin saya P. Ingat di sini pilihannya itu hanya L dan P yang dia itu kapital. Kalau kita masukkan tidak kapital nanti bisa error. Hobi misalnya saya membaca. Nah, sudah. Kemudian coba kita ulang di sini. Namanya kita taruh Shirley. Terus kemudian perempuan, hobinya itu kita taruh cooking atau memasak, maka outputnya adalah Shirley akan memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Kenapa? Karena kita menginput yang ada di dalam peraturan tadi, peraturan yang di else, if, hobby, in, fashion, cooking, fotografi. Tadi saya kan memasukkan membaca ya. Membaca itu tidak ada di dalam listnya. Bukan list ya, semacam kayak peraturannya. Jadi tidak akan ada output apapun. Tapi kenapa tetap centang? Itu karena saya sudah merunning dia dan saya sudah mengikuti instruksinya gitu. Nah, selanjutnya perulangan for dan while. Konsep keduanya ini perulangan atau looping. Ini dipakai ketika kita butuh otomatisasi, misalnya mengeksekusi perintah yang sama ke banyak data sekaligus. Mirip seperti kita mengirim paket ping secara berulang di terminal. Nah, ini. Kita lanjutkan saja. Di sini contohnya saya menggunakan for itu untuk menghitung operasi matematika di dalam sebuah list data. Yang ini ya. Nah, itu dan while loop itu saya jalankan untuk mencetak angka berurutan sampai kondisinya berhenti di angka 5. Mana dia tadi? Oh, ini sebentar. Itu nanti puncak otomatis ini bisa dilihat di sini ketika kita running kode pola bintang tadi. Hanya dengan 2 baris perulangan for, program bisa otomatis menyusun bentuk segitiga bintang terbalik. Segitiga bintang terbalik. Nah, ini tadi dia kebalik segitiga bintangnya. Padahal dia cuma pakai 2 for aja. Selanjutnya ini kayak misalnya tadi kan kita taruh isi variabelnya, usernya itu sama dengan ada nama John, umurnya 27, pekerjaannya engineer. Nah, di sini kalau misalnya untuk user di dalam users, untuk pengguna Yuna, print user, disuruh ngeprint nilai user tadi. Nah, nilai user tadi kan kita udah ngisi ya dari user sini. Itu dia ngasih perintah user ini diambil dari variable users. Nah, makanya yang dihasilkan adalah name John, age 27, job engineer, karena di dalam users isinya seperti itu. Begitupun seperti ini. Begitupun yang ini itu dia outputnya ada tanda seperti ini di sini. Nah, selanjutnya I sama dengan 0, I kurang sama dengan 5. Tuh, hasilnya adalah loop ke 0, ke 1, ke 2, 3, dan ke 4, dan sampai ke 5. Kenapa? Karena di sini kita tulisnya ketika I kurang dari sama dengan 5. Kurang dari 5 itu kan 0 sampai 4, dan sama dengan 5 itu kan angka 5 sendiri. Makanya I loop ke yang dicetak itu loop ke
saat I-nya ini nanti akan ditambah sampai dengan peraturan seperti ini. Peraturan yang di sini, peraturannya kan sampai dengan kurang dari sama dengan 5 gitu. Data input ya atau tidak. Kalau kita taruh iya, kalau kita pencet tidak, oke. Ya. Kalau kita tulisnya tidak, maka akan berhenti. Input nama, misalnya kita taruh Budi. Budi ada pada nama, ada list nama. Kalau misalnya kita taruh Budi, dia juga ada. Budi, dia juga ada. Kalau Shirley tidak ada pada list nama. Nah, karena saya sudah menginput nama yang tidak ada dalam list, maka dia akan berhenti merunning, dia berhenti berulang. Begitupun ini kita misalnya masukkan Budi lagi. Nah, 3 kali karena itu kan nama yang ada di dalam list. Kalau saya tulis nama saya sendiri, nah, dia akan berhenti. Dia belum berhenti. Dia akan berhenti ketika saya coba kita penambahan. Kalau mau berhenti tidak ada pada list nama. Nah, kalau mau berhenti saya kliknya itu yang ESC tadi, jadi kita cancel. Nah, ini print tipe A, terus listnya di ini tipe A, terus objeknya itu kan ini range-nya 20. Nah, yang dari 20 itu 0 sampai 19. Selanjutnya itu nih. Masukkan inputkan nilai misalnya 98, maka grade A. Inputkan nilainya lagi 98, hanya A. Selanjutnya ini kita masuk ke lambda, function dan lambda. Ini konsepnya itu kayak membungkus sebuah rumus menjadi sebuah tools mandiri. Jadi kalau butuh menjalankan tugas spesifik, kita tidak perlu menulis ulang kodenya, cukup panggil saja tools yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Rumus yang kita sudah buat itu, kalau kita enter, misalnya input nilainya, kita input nilai 67 itu tidak ada dalam list. Jadi nilainya tadi itu apa dia? Nah, misalnya ini. Nah, jadi di situ saya membuat fungsi sederhana untuk hitungan matematika. Begitu fungsinya dipanggil dan kita masukkan angka, itu langsung keluar hasil konversi grade-nya yang tadi. Nah, selain itu juga ada fungsi anonim pakai lambda. Ini tuh untuk hitungan satu baris seperti penjumlahan yang ini, penjumlahan yang ini, ya ini. Nah, itu eksekusinya instan dan kode jadi sangat ringkas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semua barisnya sudah saya coba dan berjalan. Ini akan saya upload dokumentasinya juga di repository GitHub. Tautannya akan saya
masukkan di keterangan atau caption video di YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.